Madrasah pendidik anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Nah, gimana kabar kalian? Baik kan? Baik. Nah, siap untuk belajar hari ini? Siap. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membacakan doa dulu. Ayo kita baca doa dulu. Kita mulai membacakan doa. Nah, setelah kita membaca doa, Ibu ini mau ngecek nih, siapa nih yang hari ini tidak datang? Siapa yang sakit? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Nurul. Siapa lagi yang sakit? Ada yang izin? Alpa tidak ada? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulang pembelajaran minggu yang lalu. Kita minggu lalu kita belajar apa sayang? Belajar limit fungsi. Nah, Ibu mau tanya nih, apa itu limit fungsi? Ayo, siapa yang tahu? Nahya? Limit fungsi adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Nah, jadi limit fungsi itu adalah jika tadi nilai x mendekati fx, itulah nilainya. Nah, jadi pembelajaran hari ini, materi yang hari ini, Ibu akan mempelajari tentang materi turunan fungsi. Turunan fungsi ini ada hubungan dengan pelajaran minggu yang lalu. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Jadi capaian pembelajaran hari ini itu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat turunan fungsi. Nah, jadi peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Itu capaian pembelajaran kita hari ini ya. Pemanfaatan turunan dalam sehari-hari ini bagaimana? Turunan itu bisa dimanfaatkan dalam ilmu untuk terapan yang kita gunakan untuk sehari-hari. Misal nih, dalam ilmu ekonomi nih, ilmu ekonomi menentukan minimum dan maksimum. Contohnya apa sayang? Keuntungan terbesar, biaya terkecil, apalagi kekuatan terbesar dan jarak terjauh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, yaitu Ibu akan menjelaskan apa itu turunan fungsi. Turunan fungsi itu pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Ingat ya, perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran. Ingat, suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi proses penurunan fungsi ini dinamakan diferensiasi. Nah, ini adalah rumus turunan fungsi. Jadi tingkat perubahan fungsi f(x) untuk setiap nilai x-nya ya. Nilai x yang ada di f(x) ini sayang. Udah, yaitu turunan f(x) dapat dinyatakan dengan f(x) sama dengan x pangkat n. Kalau diturunkan, ingat f aksen x. Ingat, turunan itu bacanya ini apa? Aksen. X sama dengan n. N diturunkan. N-nya diturunkan dan pangkatnya dikurang 1. Ingat, N diturunkan dan pangkatnya N dikurang 1. Itu ingat rumus turunan. Jadi notasi dari Y aksen sama dengan F aksen X itu dapat ditulis dy per dx. Nah, ini dia sifat-sifat turunan fungsi. Ingat, sifat turunan fungsi yang kita pelajari. Jika dia fx sama dengan konstanta, kalau diturunkan menjadi 0. Jika f-nya sama dengan variabel x, diturunkan menjadi 1.
Dah, jika fx sama dengan u plus minus v, jika diturunkan u absen plus minus v absen. Begitu juga dengan yang u kali ini u plus minus, berarti u tambah atau u kurang v. Selanjutnya u kali v. Jadi kalau diturunkan menjadi u absen v tambah u v absen. Nah, dan juga berlaku untuk yang selanjutnya. Fx sama dengan u per v atau u bagi v atau u perbandingan sama v, u banding v. Jadi f aksen x-nya sama dengan u absen v kurang u v absen per v kuadrat. Nah, jadi itu tadi rumus aturan turunan fungsi dan sifat-sifat turunan fungsi. Nah, jadi Ibu akan menampilkan contoh soal ke dalam penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini video yang akan Ibu tampilkan. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh ilmu turunan fungsi untuk ilmu fisika dalam membangun rumah menggunakan menentukan minimum dan maksimum fungsi. Nah, ada bayangan nggak di kalian bisa dengan contoh tadi? Ada? Kan memahami? Paham dengan contoh tadi? Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang lain. Contoh dalam sifat turunan yang akan Ibu berikan nanti soal yang akan berhubungan dengan LKPD yang akan Ibu bagikan kepada tugas kelompok. Nah, sekarang begini ya. Perhatikan papan tulis. Tadi sifat turunan yang terakhir berapa? Fx sama dengan U per V adalah U bagi V. Contoh soal misalnya. Contoh soal. Contoh soalnya. Diketahui rumusnya. Soalnya bagaimana? Fx sama dengan 6x kurang 2 dibagi 10x tambah 7. Nah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya bagaimana solusinya? Solusinya kita tentukan dulu. Yang mana U-nya? Misalkan U sama dengan 6x kurang 2. V-nya 10x tambah 7. Adalah koefisien yang menggunakan hanya variabel. Kalau diturunkan jadinya tanpa pangkat ingat. Sifat. Koefisien dengan variabel tanpa pangkatnya berarti 6. Maka turunannya adalah 6. Dan kurang 2 koefisiennya tanpa, ingat turunan dari 2 apa tadi? Turunan dari koefisien berarti 0. Berarti 0 tidak usah ditulis lagi. Nah, sekarang turunan dari V absen kan? Nah, ingat lagi 10x tambah 7 turunannya. Koefisien dengan variabelnya tanpa pangkat. Ingat. 10 tambah dengan koefisien turunan koefisien 0. Jadi 0-nya tidak usah ditulis lagi. Nah, sekarang U sudah ada, V sudah ada, U aksen sudah ada, V aksen sudah ada. Tinggal kalian substitusikan saja ke dalam rumus. Berarti F aksen X sama dengan, ingat F aksen X sama dengan bagaimana? Ingat sifat yang tadi, U absen V kurang
absen per V kuadrat. Nah, jadi U absennya berapa U absen? 6 dikali dengan V, dikali sama V berarti 10 X tambah 7. Dikurang U V aksen, U-nya berapa? 6X kurang 2. Nah, dikali sama V aksen 10 dibagi berapa? V kuadrat berapa V kuadrat? 10X tambah 7 kuadrat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ingat perkalian. Perkalian bagaimana? 6 kali 10? 10 apa? 10 X berapa? 60X tambah 6 kali 7 berapa? 6 kali 7? 42. Nah, untuk memisahkan kita buat tanda kurang dulu ya. Nah, kurang 10 kali 6X 60X kurang 10 kali 2. Jadi berapa? 20. Nah, bagi lagi 10X tambah 7 kuadrat bagaimana 10X tambah 7 kuadrat? Diturunkan sah? Tidak usah kita hitung. Berarti 10 tambah 7 kuadrat. Nah, bagaimana selanjutnya? 60X tambah 42 kurang 60X. Nah, min ketemu min jadinya plus. Jadi 60X tambah 42 min ketemu plus. Min 60X. Min ketemu min tadi tambah 20 dibagi dengan 10X tambah 7 per kuadrat. Ada nggak sama variabelnya di sini? Publisnya sama variabel yang mana? 60 sama 6 min 60. Karena dia min, jadinya habis kan? 60X kurang 60X jadinya habis. Nah, yang tinggal mana sekarang? Tinggal 42 tambah 20 berapa? 62. Jadi dibagi dengan 10X tambah 7 kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuat Ibu akan bagikan LKPD kepada kelompok masing-masing untuk menyelesaikan dan diskusi dengan soal yang Ibu berikan di LKPD. Nah, ayo kita kerjakan sekarang. Nah, jadi yang kalian cari ini tadi udah diturunkan dulu kan? Nah, diturunkan, setelah itu kalian masukkan dalam rumus tadi. Substitusikan ke dalam rumus. Ini yang di atas nggak ada. Nah, itu kan sudah selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap semua? Sudah selesai? Nah, baiklah masing-masing kelompok, ayo tempelkan ke depan papan tulis untuk menempelkan hasil diskusinya. Alhamdulillah Ibu nengok hasilnya pada bagus-bagus semua ya. Jadi pada bisa semua, pada ngerti semua. Nah, jadi Ibu mau lihat dulu nih siapa yang duluan tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa ayo? Siapa? Ayo silakan maju Nahya dan siapa mewakilinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengerjakan soal nomor 5, soalnya carilah f absen 1x dan f absen 2x jika diketahui fungsi fx sama dengan 4 per 7 x min 9 pangkat 6. Jadi dia pas pertama dibuat tuh harus diubah dulu dari 4 per 7 x min 9
pangkat 6 menjadi fx sama dengan 4 buka kurung 7x min 9 pangkat min 6. Jadiin min 6 karena dia pertama di bawah, habis itu dinaikin ke atas, makanya dia jadi min 6. F aksen 1 sama dengan 4 ini dikali dengan pangkatnya min 6, habis itu dikali sama U-nya 7x min 9, karena udah diturunin tadi, pangkatnya dikurangin 1, jadinya min 6 kurang 1, hasilnya 4 kali 6 min 24 dikali 7 min 168, hasilnya min 168, 7x min 9 pangkat 7. F aksen 2 sama dengan, kita nggak ambil lagi nilai ini karena udah dapat ini tadi, kita ambilnya nilai ini min 168 dikali min 7 karena pangkatnya udah jadi min 7, dikali sama U 7x min 9, karena udah diturunin pangkat jadinya min 7 dikurangin 1, hasilnya 8.232, 7x min 9 pangkat min 8. Sekian, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Jadi kan yang kan jawab itu ada F sama dalam kurung X sama dengan 4/7x kurang 9 pangkat 6. Kenapa itu bentuknya harus diubah dulu? Karena kalau kita pakai yang bentuk kayak gini, dia rumusnya tuh double per sama pangkat. Jadi kita pakai aja rumus yang pakai pangkat, biar nggak usah kita double pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi soalnya jadilah Y aksen 1x dan Y aksen 2x turunan dari fungsi Y x sama dengan 3x per 4x tambah 4. Jadi kita misalkan dulu U-nya itu yang 3x, terus U aksennya jadinya 3, terus yang V-nya 4x tambah 4, jadi V aksen jadinya 4. Kita masukin ke rumus Y aksen 1x sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat, sama dengan kita masukin rumusnya 3 dalam kurung 4x tambah 4 kurang 3x kali 4 per 4x tambah 4 kuadrat. Nah, terus 3 ini kita kaliin ke 4x, jadinya 12x. Terus 3 kali 4 plus 12, terus min 3 kali 4 min 12 per 4x tambah 2 kuadrat tetap. Terus kita kurangkan 12x kurang 12x sama dengan 0 ditambah 12 jadinya 12. Terus 4x tambah 4 kuadrat ini kita tulis kembali. Nah, baiklah anak-anak, kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini bahwa turunan fungsi itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa juga turunan fungsi kita selesaikan masalah matematika secara kontekstual. Nah, anak-anak, bagaimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian senang hari ini, happy? Nah, jadi jika kalian masih yang belum mengerti, yang masih belum paham, bisa kalian belajar lagi. Tanya sama kawan-kawan yang sudah mengerti. Atau kalian bisa tanya sama ibu lagi. Bagaimana masalah penyelesaian soal-soal yang masih belum kalian kurang pahami. Nah, nasihat dari ibu nih, jangan malas-malas belajar. Rajin belajar. Kalau misalnya kalian ada keinginan untuk belajar matematika saja, itu pasti bisa. Yang penting ada keinginan. Insya Allah pasti bisa kalau kita mau belajar. Nah, anak-anak, materi kita untuk minggu depan nanti adalah turunan masalah fungsi trigonometri. Jadi hari ini sampai di sini kita akhiri dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.